kayaknya akan mengarah ke Expanding River. Itu dia. Kita lumayan banyak ya dapetin Expanding River di hari ini. Hari ini belum Dangerous Grass belum ya? Iya, belum. Belum, tadi kan lebih ke Broken Wall. Broken Wall, Flying Cloud ada. Di match 1 juga. Fanny Guinevere, Chip di band. Ya karena kita tahu sendiri ya bagaimana superiornya EVOS dengan Chip, Fredrin, dan juga Masha. Apalagi udah ada Luke. Dan dengan ngeband ke arah Chip, otomatis memutus connection dari Fredrin, Chip, dan juga Masha. Ya, begitupun dengan Freya yang di hari ini 100% band berarti ya. Wih, Wih, Sora, itu dia. respect. Coach Vin sadar betul bahwa 3 pick atas dari BTR itu selalu Sora, dan Sora. Iya, Oke. karena Shogun adalah salah satu player yang sangat mengerikan ya bro. Dan aktif terus main Aktif Sora. terus. Dia lawan Valentina pun dia cuek. Dia tetap bakal pick Soranya. Ini berarti banyak yang lepas nih. Ada Marcel, ada Chusin, ada Marcel. iya, Ada Leomord. ada Kalea, Leomord, Dikit-dikit. Charlie. Udah beda match ya, takutnya nanti referensi dan juga priority-nya beda nih. Beda, harusnya beda. Iya. Bisa diadu sih untuk, oh tidak ternyata ya, Marcel. Marcel dan Chusin. Marcel di band. Nah biasanya Hero Pew dulu nih. Sebenarnya banyak yang udah dibawa juga sama View kan. View. Iya cuman Zux dia. Ah. Oh no, hari ini berubah bro. Leomord dulu. Melihat dengan adanya Emblem Marksman mungkin perubahan yang sangat signifikan sekali Papulung untuk early game, mid game, late game juga. Tadi contohnya kalau kita lihat ya Leomordnya Kevin. Dia bahkan tidak beli Malefic Roar karena dia udah punya Adaptive Penetration duluan. Oke, itu ya. Kenapa Leomord sekarang menjadi prioritas banget? Karena lengkap gitu loh, damage ada, sustain. Wah, Iya. sustain sih pas level 12. Iya, crowd control ada. Iya, pas dia punya Phantom Steed level 3 itu 110 loh untuk hybrid defense-nya. Dan Harit, Chushin langsung diambil oleh BTR. Ya, bisa langsung di-react bersama dengan Yves sebagai Jawabannya matchup. cepat ya. Iya. Untuk early game juga tentunya Harit laning kuat banget. Ditambah lagi dengan nanti mid fight-nya. Moral 3 item plus Holy Crystal tentunya akan membuat Harit semakin lebih leluasa dalam team fight-nya juga. Oke. Sebenarnya kalau opsi mid lane lumayan banyak ya buat View. Ada ada View, ada apa namanya? Cetian. Yves, ada Cetian. Iya, ada Yves juga. Kalau aku View malah banyak lah. banyak sih kalau kita ngomongin view. Jangan lupa signaturnya dia ada Faramis. Oh. Tapi Valentina dulu yang muncul bersama dengan Uranus. Oke. Ini close range combat banget ya buat EVOS ya. Begitupun react dari Bigetron by Vitality. Wah ini yang menariknya adalah Uranus ini kan sempat dibawain sama Erlan. Tapi semenjak ada Leomord, aku akan berpikir kalau Uranus ini bakal berlari ke EXP. Yap. Ini kalau Suyo gimana Suyo? Suyo. Atau tetap play run assassin seperti audience topic voting? Aduh Nail sih sering sih ya untuk bermain dengan Suyo dan bahkan mendapatkan Lord. Even waktu lawan Navi dia berkali-kali mendapatkan Lord dengan Ya. sangat on point sekali. Oke. Tapi kalau bicara tentang fighter jungler juga masih ada beberapa yang tersisa ya. Tapi Hylos terlebih dahulu, wow. Pick roamer. Memperkuat ya Ya. frontlinernya. Chushin, Hylos. Lebih secure tentunya untuk di bagian area duo mid-nya. Karena untuk urusan clear ya setidaknya Chushin punya badan yang pasti. Ada revitalize juga. Kalau mau auto pukul nggak ada masalah. Tinggal di area jungle-nya sih karena ini backup-nya butuh yang cepat. Oke, Kebetulan Harley masih up. masih ada. Masih ada. Wow. Belum di ban. Belum. Tapi ya kayaknya buat Bigetron mereka bisa persempit lagi opsi dari Erlan. Mungkin Kari atau Moskov. Itu dia. Kari Moskov. Iya. Hero late game yang tentunya bisa bermain dengan front to back. Menjadi jawaban dari Hylos juga. Di late game juga tentunya Harit harus lebih berhati tapi Granger. Hero power dari Erlan. Yang kita tahu sendiri juga ya ini sudah menyatu dengan Erlan juga. Dari Granger Lan ya. Iya. Suyo juga yang jadi option tadi. Cepat loh. Karena kita udah mention juga kalau misalkan Suyo ini yang paling memungkinkan dibawakan sama Nail ketika berhadapan dengan Leomord. Oke. Dipaksa ya untuk main mungkin tank ataupun assassin jungler. Last ban. Last ban. Soalnya kalau Kari atau Moskov, walaupun memang marksman yang punya Trinity, tapi kan range-nya nggak terlalu jauh ya. Iya. Harusnya itu bisa terjangkau nantinya sama Chusin dan juga Haritnya, Kena lagi tapi Moskov. tetap ya Moskov itu dia. Kena. Dua hero-nya Erlan kena. Tersisa kalau kita ngomongin soal hero marksman, di sini masih ada Cloud. Terisla ban. Hero badannya dibuang. Tentu juga untuk melakukan counter play karena kita tahu Terisla punya penalty zone. Yap. Dan itu sangat berpengaruh untuk melakukan setup.
Ya tapi setidaknya mereka juga nantinya harus memikirkan bagaimana cara nge-stop dari Harin ini sendiri nggak sih? Iya, harus dicari juga sedini mungkin. Dengan adanya Valentina ada efek Terrify, tapi tentu masih kurang. Masih harus ada tambahan lagi. Kalau kita lihat dari option roamernya, walaupun melawan Hylos sebenarnya masih ada Khalid Khalid Valen, Ya karena badannya kan udah ada ya dari Uranus juga. ya, Oke. Atau mau pick off? pick off. Iya. Kalau kita ngomongin pick off masih ada Kalea sebenarnya. Kalea, Chow masih ada juga. Ya, optionnya masih banyak yang terbuka. Tapi kita lihat dulu pick dari BTR. Tertuju kepada Arlot. BTR by Vitality. Ya. Memberikan kesempatan last pick kepada Nanael. Sebenarnya kalau buat EVOS ya, waktu itu juga kan sempet ya kita ngeliat Uranus bot lane nih. Apakah possible dibawain di sini? Wah, Enggak ya kayaknya mereka butuh damage tambahan butuh ya. damage sih Buat emang. Butuh damage. bocorin Hylos terutama. Lawan Harit ya. Iya. Sering banget kita ngelihat Beatrix muncul lawan Harit. Lunox juga beberapa kali muncul lawan Harit. Apalagi Haritnya habis di buff. Jangan lupa teman-teman ya. Untuk dia lasit dengan Synchro Vision ke area dari Scavenger itu akan semakin lebih mudah. Ya, Tapi Cloud Cloud ya. itu hero yang paling aman dan Khalid. Dua hero yang tadi sempat kita mention juga. Pasca dari band yang keempat. Tapi Harley juga. Harley. Yang sempat kita singgung dari awal. Dari munculnya pick yang ketiga Hylos. Dan belum ada jungler untuk Nanael. Oke. Jadi cukup bakal ada team fight chaotic sih harusnya. Mereka nggak punya range yang terlalu jauh juga satu sama lain. Ya. Tapi metode pick off. Kalau kita ngomongin soal di area river. Apalagi ada Harley ya. Ini udah pasti BTR yang akan punya keuntungan di early game. Yep. Oke, drafting telah selesai. Dan match pertama di leg yang kedua akan segera kita mulai. Jadi teman-teman semua yang ada di MPL Arena, kalau belum ngomong MPL di season 17, semua aja jawab we own this ya. Kita mulai ya, MPL di season 17. Widih. We own this. Dari EVOS Fams tadi tuh ya. Oke. Pas Gokil. di belakang kita dan Troopers ada di sebelah sana. Ya, sebagai away team ya. Rame. Sebagai away. Oke, kita akan melihat seperti apa eksekusinya karena kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Berangkat kita. Oke, dan ya agresivitas di area river terutama dengan membuangkan Khalid. Itu yang tadi disinggung terus ya sama Bang Kabe. Nah ini lihat tuh, wah langsung early gamenya ya. Oke, berhasil tadi seperti untuk mendapatkan PU. Untuk menghilangkan dulu sedikit SP yang dia punya. Impure Rage dari View ya ternyata. Yang biasanya kita kalau lihat dari area mid lane kan Brave Smite. Tapi mungkin butuh damage tambahan juga kan buat di mid gamenya. Karena kalau mengandalkan Erlan itu cenderung agak sedikit menunggu untuk late game. Yap, dan wah masih dengan kalau nanti kita intip dari emblemnya ya. Apakah Albert dengan emblem marksman lagi? Oke. View-nya cukup berani untuk bisa nge-trade damage-nya tadi. Sementara sekarang Ki harus pasang badan menuju ke arah terdepan. Sedikit lebih tersisa, Moreno-nya masih berhasil selamat. Dan first blood menjadi milik dari Bigetron by Vitality. Yap, itu dia ya. Dengan unggul jumlah juga untuk Bigetron tadi. Mengangkat sesosok Ki dan akhirnya menjadi first blood untuk Bigetron by Vitality. Dan itu dia emblemnya, Marksman. Emblem Marksman. Iya. Laris tentunya. Ntar balik lagi dengan adanya pemilihan dari Erlan, Trill, Festival of Blood, dan juga Quantum Charge. Tapi ya dengan adanya Adaptive Penetration, Albert ntar di level 4 sih bakal berasa ya. Kalau kita ngomongin damage, pasti bakal lebih terlihat perbedaannya dari emblem-emblem sebelumnya itu adalah emblem Assassin. Ya, Dan di late game tentunya nanti. Kalau itemnya juga udah lengkap semuanya, apalagi kalau ada Malefic Roar akan lebih berasa. kita udah melihat referensi juga sebenarnya ya. Dari Yazuke dan juga tadi ya, King Kevin. Alright. Tapi dengan adanya setup yang sekarang sudah mulai coba untuk dilakukan oleh EVOS, Finn Oke. mencari informasi. Albert sudah on position. Sementara sekarang View-nya langsung menuju ke area atas. Berubah. Jika ada Glorious Pathway tadi udah langsung dikeluarkan. Mau pergi ke arah mana? Shogun-nya pun masih berhasil selamat. Final Slash. Masih bisa kabur. Tapi tetap turtle-nya menjadi milik dari Albert itu sendiri. Karena Albert dari sendiri dan sekarang Albert. Moreno. Albert selamat tapi Moreno mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Albert. Dan sekarang Moreno yang berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Langsung yang dibalaskan oleh View. Bahkan sekarang ada Luke di bagian belakang. Shogun yang masih berusaha untuk bisa masuk ke dalam satu. Oh tertarik dari area atas. Dilihatin dia kejar. Loh. What? Oke, menahan damage turret untuk bisa menukarkan nyawa.
Tapi apakah itu hal yang bijak Bang Kabe? Ya setidaknya ada trade kill ya, 3-3 walaupun tadi juga kita melihat ada turtle yang diambil oleh Albert. Jadi EVOS tetap untung sebenarnya. Apalagi membuang banyak banget resource buat Shogun. Tadi sempat ada flicker juga yang kebuang. Nekat mereka ya. Dan emang harus cari trade-nya karena kalau enggak 3-2 dari killnya. Wow. Nekat, nekat. Ini 3 menit pertama udah gas ngeng loh. Udah Iya. pasti kan, karena dari awal kita udah expect bahwa akan ada team fight yang menarik dari semua lini. Nah, tapi talent prediction tadi kan Realize versus Everybody. Sekarang Goni, Goni dan Arashi. Sekarang Goni dan Arashi. Iya. Arashi. Mid lane tapi ya terutama ya. Iya. Untuk Moreno berarti. Tapi kenapa Bang Kabe dari kemarin MVP-nya coach terus? Satu season ini saya maunya coach. Kenapa? Karena biasanya kalau tim-tim lagi kalah, coach yang disalahin. Ya benar. Jadi coach perlu spotlight itu. Kalau lagi menang, playernya biasanya Iya, pokoknya kan. coach. Coach ya? ya. Jangan lupakan ada peran coach selalu. Betul, oke. MVP coach, oke baiklah. Tapi ya MVP coach. sekarang keadaannya netral, pelan lagi setelah tadi ada baku hantam di awal. Dan perebutan satu sama lain, berani saling menukar trade point kill demi point killnya. Ya dan Glorious Pathway yang diambil ya sama View juga tadi kan. Ya. Udah kelihatan tuh kayak ada Shogun kelihatan dikit langsung digas. Dan emang terbukti apakah kita akan melihat lagi? Mungkin. Karena arus sungai sudah memanggil. Ya, dan kebetulan Moreno ternyata pakai screen ya Ya. untuk cusinnya. Untuk pengejaran, karena biar nanti lantern flare-nya lebih gampang lagi. Oke, Di di bawah. bawah. Kayaknya ada pertempuran yang terjadi dan itu dia Blazing Duel langsung dikeluarkan tepat di atas tadi dari Zaman Force. Dengan satu efek slow begitu mengerikan bakal tuh sekarang. Dengan Albertnya mundur sedikit. Ranking Sestram dikeluarkan pula dan Luke join ke dalam pertempuran. Yap, dan tidak ada yang tumbang sama sekali, tapi team fight-nya bakal coba untuk dilanjutkan oleh Bigetron. Mereka mau take over Turtle. Kita masih punya ada beberapa resource yang tersisa. Oke, ada beberapa pergerakan Albert yang diusir jawaban pada Slash. Dan di bagian bawah coba lihat. Ada pergerakan dari Shogun tadi berusaha untuk bisa mendapatkan karena Albert. Tapi ternyata Albert yang masih bisa menahan. Namun tempatnya berbeda, ada beberapa pemain yang dimiliki oleh Bigetron Fatality masuk jauh ke dalam area defensif dari EVOS. Yes, ada sedikit keuntungan pastinya ya untuk Nanael tadi yang mendapatkan ke arah turtle-nya juga. Wah, gak cuma turtle, lihat Iya. purple buff-nya pun diambil. Langsung menuju ke bagian top lane. Dan gak ada trade sama sekali buat sekarang. BTR mengimbangi tempo early game yang dibawakan sama EVOS. Dan sekarang BTR yang pegang kendalinya. Area sungai, purple buff, semuanya dimakan sama Nanael. Yep. Wah, ini bakal ada asuransi ya nantinya dari Nanaelnya. Cuman secara perolehan goldnya ini masih belum terlalu jauh juga loh. Bahkan nggak nyentuh ke angka 1000. Wah, itu dia. Karena tarik-tarikan kan. Dan buat Oke. sekarang Shogunnya tadi yang nge-zone out. Berapa banyak pemain, termasuk Albert juga. Itu udah dapetin keuntungan yang sepadan walaupun dia tumbang ya. Tapi trade-nya tetap ada. View-nya yang ditarget tadi kan. Ya, Glorious Pathway. Lah, ada dua nyambung. Nyambung. Oh, disambungin ya. itu dia. Nyambung. Sampai ke velodrome itu. Menuju playoff gitu ya. Ya karena kebetulan dua-duanya masih aman ya placementnya ya. Jadi itu dia. Glorious Pathway yang dibuka untuk menghindari dari magic dari Harley. Karena kayaknya View udah mencium bau-bau ganking tadi kan. Yap. Wah, ini sengit banget ya. Ini bisa jadi milik siapa aja. Siapa nantinya team fight yang bakal bisa dimenangkan. Karena Shogun walaupun memang udah menelan 2 kali point dead, tapi targeting dia tuh on point banget dari Dari tadi ya Iya. kayak contohnya Albert yang di zone out. Iya. Terus Erlan yang coba buat diganggu-gangguin. Sekarang cukup tenang sebenarnya kalau kita ngomongin menit yang ke-6. Weh, Oke. Lo, sakit banget. Damage yang dihasilkan. Sebuah serangan kejut yang begitu mengerikan loh. Itu biar nggak sempet ngeliat reaction dari mata delay kayaknya. Langsung digas lagi. Dapetin 1 kill. Sebelum Turtle dapetin turret BTR. Mereka pegang kendali di bottom lane. ya itu ditungguin bener-bener ya. Dan targetingnya on point banget langsung menuju ke arah Erlannya. Dengan unggul jumlah harusnya dari Bigetron mereka bakal coba untuk langsung nge-setup ke area dari turtle-nya. Tapi EVOS, akankah mereka memaksa kontes? Oke. Pin dan View-nya dipaksa tetap berada di dalam belakang dan Ranking Sestram. Sementara turtle-nya tetap berhasil diamankan pula oleh pergerakan dari Nael. Kinya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi damage sempat dalam tubuhnya begitu besar pula. Namun untuk sekarang ada efek dari Fade dimasukkan oleh beberapa player. Ada Final Slot dihasilkan oleh Shogun begitu mengerikan damage. Dan juga sinkronisasi yang dimiliki oleh Bigetron by Fatality. Yes, tadi usaha dari EVOS untuk ngeganggu ternyata belum berhasil. Gocekan yang sebenarnya digocek lagi tadi sama Ki untuk Nael.
Tapi tetap ya, gak ada sang pemegang retribution sehingga turtle-nya didapetin. Dan team fight-nya dimenangin juga sama Bigetron. Albertnya lagi belum siap untuk team fight dan ternyata dipaksa team fight ketika langsung ada Phantom Steed. Langsung di-react juga sama BTR by Vitality. Dan lagi-lagi mereka menangin dengan team fight. Sekarang mereka pegang gold 3.500. Turret bawah tadi hancur. Turret atas lagi di-push. Mid juga sudah hancur. Dan akhirnya purple buff diambil. Perbedaan gold diambil rata kanan. BTR by Vitality. Sekarang yang lagi pegang kendali di area sungainya. Oh bahaya nih, ini soalnya Skypierce juga udah selesai buat Moreno dan View. Wah, kena lagi tapi masih selamat. Oh masih ada Regen ya. Oke tapi ya itu, sekalinya kena Nile udah lumayan berasa pastinya dengan modal Genius dan Lightning Truncheon. Iya, dua item yang memberikan efek kejutan ya. Karena kalau misalkan udah pegang Genius bisa main dua tipe nih. Ada yang kadang main poke, ada yang langsung mungkin Deadly Magic. Tapi tadi sih emang bener-bener langsung bisa instan. Untungnya View masih ada Regen. Sehingga dia bisa menaikkan sedikit HP-nya dan survive. Oke, masih bisa kabur juga. Tapi sekarang pressure lagi dipegang sama Bigetron by Vitality. Mereka bakal mengintip kemanapun pemain-pemain dari EVOS. Yap, ini kan antara Harry dan juga Harley kayak sama-sama dua bocah ngedes kayak begitu yang sulit banget untuk ditangkap. Dan sekarang Glorious Pathway tadi sudah terlihat. Ya itu dari Vin ya buat bantu lari juga. Dan masih ditahan sebenarnya. Tapi masalahnya nih ada split-split yang dilakukan sama Nile. Diam-diam turretnya hancur dan di atasnya juga harus benar-benar dipegang sama EVOS. Ya dirontokin ya. Karena tadi kan ada beberapa member dari EVOS yang kelihatan di area bottom lane sama Vin. Makanya tadi dia buka Glorious Pathway. Sekalipun nanti dikejar ya udah minimal Revitalize mungkin yang keluar. Karena Nile-nya lagi sibuk di bagian top lane. Attack defense. Oke, 4 player final selesai tadi. Luke mau tidak mau Ya, dan harus flicker. View-nya juga udah trigger IMU ke Glorious Pathway-nya ya tadi buat kabur. Dan berarti ini efek slow dari Bigetron banyak banget berarti ya. Banyak. Zaman Force, Glorious Pathway aja tuh udah meresahkan. Ya jangan lupa ya untuk Moreno ya. Karena dia udah selesai dengan adanya Mystic Container dan juga Exotic Veil. Soon dia bakal punya Ice Queen One. Oh. Dan itu akan berpengaruh banget buat Luke, Albert atau bahkan Ki. Ya, apalagi hero-heronya kayak emang punya dash. Tapi terbilang cukup jalan kaki kan. Dan jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi BTR. benar-benar bisa dipegang nantinya. Ya BTR barusan melakukan sebuah slow push. Tempo yang mereka pengen coba pegang di bagian top lane. Wah, Waduh, hampir saja namun sekarang coba lihat. Walaupun terpisah, ada Eran yang baru saja join ke dalam pertemuan tersebut. Dan Blazing Duel langsung dikuatkan pula. Namun terlihat ada Pin yang emang kebadan dan semua damage bisa dihasilkan. Bahkan sekarang Erlan yang ditabrak bagian belakang terpisahlah mereka sudah. Kinya masih berusaha untuk bisa pulang tapi masih ada 3 player yang harus dilewati dan tidak bisa di tempat yang berbeda. Luke dikejar oleh 2 player sekaligus. Nah lo ditemenin pulang, ditemenin mau kemana. Luke ya tidak akan bisa bertahan, selesai terwipe out lah sudah. Bigetron by Vitality mengamuk. yes, dan ini akan membagi lagi tugas dari Bigetron. Ada yang bakal pegang ke arah Lord, akan ada juga yang membantu push atas. Agar setidaknya ini Holy Defense sudah ke-trigger. Iya biar ada jaminan ya untuk bisa melakukan push nextnya. Dan bahkan udah disiapkan tuh jalur pulang untuk Finn. Glorious Pathway mundur ke belakang. Free Lord BTR by Vitality. Mereka menang dengan wipe out. Plus 6.000 gold sekarang. 13 kill. Holy Crystal bahkan dari Nile. Wow. Oh ini semakin lebih kejam lagi. Tadi kalau kita lihat ada Deadly Magic Erlan. Itu udah langsung nge-delete Erlan biar kayak nggak hadir dalam team fight. Ini kena final slash-nya juga tadi bagus banget ya. Iya. Ini Kan lihat, ditungguin sama Nile-nya tuh. ini kan nempel semua. Ada di atas zaman Force-nya Eman aja tuh udah terkena efek slow kan. Efek slow berkelanjutan dan dibadanin sama Shogun, lihat tuh. Agro turretnya ditelan. Habis itu dia keluar dengan Vengeance Skills. Oke. Dan kali ini Lord-nya sudah mulai masuk ke area defensif dari EVOS. Outer gak ada. Inner udah mulai dicicil juga. Pengawalan kah akan dilakukan oleh Bigetron dilalui atas dari top lane-nya juga? Kebanting karena Luke tadi. Luke tertinggal oleh Final Slash. Membuat Luke mau tidak mau tadi hampir masuk ke dalam genggaman beberapa pemain dimiliki oleh Bigetron dan Vitality. Sementara sekarang Eman Zaman Force udah dalam circle akan masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Evo. Sementara Eman yang masih menari dengan Synchro Vision dan juga Chrono Dash-nya. Sementara Lord sekarang sudah berada di dalam base dari EVOS. Wah itu damage dari Eman juga udah gak main-main ya. Udah sakit banget dan apakah itu? Waduh, Final Slash-nya hampir saja tadi menangkap ke arah beberapa player. Namun dengan Zaman Force dari Eman sakit banget itu apabila terkena damage begitu mematikan dan Luke mundur dulu. Wah bocor banget sih Luke, ini udah gak bisa nahan damage dari Eman.
Dan ternyata dari Bigetron sekarang sudah memegang 10.000 perbedaan gold. Wow, 10.000 perbedaan gol, masih mau digas lagi. Oke, masih mau digas. Moreno menjadi orang terdepan. Dan Moreno mengantarkan tadi satu menu makanan Luke. Agar gak bisa dilumat habis oleh rekan-rekannya. Karena untuk sekarang Luke masih berhasil selamat. Wah, 3 base turret hancur dan Bigetron memilih untuk bermain jauh lebih disiplin. Mereka nggak mau terlalu lama ada di area defensifnya. Dari EVOS, mereka mundur dan mau setup kembali. BTR by Vitality. Mereka menguasai area jungle sekarang. Dan terlihat ada Eman di sana. Tapi nggak ada teman-temannya. Menandakan sinyal cukup berbahaya. Karena lihat gerakannya. BTR by Vitality bermain petak umpet. Ya, dan ini adalah salah satu gerakan dari Bigetron juga adalah flanking gamingnya nggak sih? Oh, Bang itu Taufik? paling sering ya. Lordnya Iya. di mana? Iya. Mereka akan coba buat ambil area jungle sebaliknya. Ya, biasanya Finn ngajaknya Nael kok nggak Eman. Iya, Nael Eman yang penting punya damage kan buat ngeflank. Apalagi tuh lihat sepatunya udah diganti. Finn sekarang pegang conceal, jadi dia bisa buat ngelakuin flank. Apalagi dia udah punya Chestes Pauldron. Ada orang. Ada orang. Tring. Ring, itu dia. Ketahuan. Wah, ini juga, wah, rumputan itu lagi. Rumput itu lagi. Ya sama itu, Finn juga buka masuk rumput ya kan. Walaupun emang agak jauh ya jarak kerumputannya ya. Iya, tapi tetap kelihatan. Tetap kelihatan. Karena kan masuknya dari di bagian ketika kita bisa kelihatan dari bush yang di bagian sini nih. Yap, Baru yap, ke kanan. Itulah dia. Oke. Tapi dengan Lord yang akan harusnya diambil sama Bigetron sih. EVOS mau kontes kayaknya lumayan berat keadaannya, lagi under level juga. Ya, harus Under defense dulu atribut, sebenarnya. 9.000 gold. Kayaknya kalaupun di kontes, BTR bakal lepasin Lordnya kejar orang. Itu kayak decision yang paling sering diambil kan. Sekarang Rose Gold Meteor. Erlan ingin menghindari magic damage yang begitu mematikan dari Nile. Deadly Magic. Apalagi udah Divine Glaive ya. Ampun ini memang. Ditambah lagi dengan adanya Eman. Jadi makin lengkap magic damage yang bisa diberikan kepada EVOS. Lord Lane, tutut, langsung. Ya tuh. Jungle-nya nggak dikasih sama sekali. Agak ada Farmingnya- resource. Iya, farmingnya dibekuk. Yap. Wah, Dan sekarang bagaimana juga cara mereka untuk bisa menghadang dari efek sising dimiliki oleh pemain-pemain dari Bigetron loh. ini kan juga kan nempel semua kan. Jaraknya nggak ada yang Iya. terlalu jauh, kena Final Slash itu bakal masalah. Kena Glorious Pathway sama Zaman Force sudah kena efek slow. Nah ini makanya harus pelan-pelan dari EVOS karena perbedaan goldnya lumayan signifikan. Yep. Akan seperti apa lagi? Wave minion sudah masuk, Lord sudah masuk. Dan terlihat kali ini ada satu blessing duet guna untuk bisa mengatakan damage pula. Lord tetap berada di dalam area defensif dibikin oleh EVOS dan King-nya pun sudah menghilang dengan cepat banget di depan berbeda. Ada Pew langsung menghilang. Di bagian belakang Erlan yang masih berusaha untuk bisa mengatakan damage tapi apalah daya. Single target yang dia miliki dan tidak akan bisa. Game yang pertama menjadi pilih jadi Bigetron by Vitality. Oke, wow, dari awal memang udah digas terus juga. Balas membalas tapi perlahan dan pasti. Bigetron by Vitality 15 menit yang mereka butuhkan untuk bisa langsung memankan poin di game yang pertama. Ya karena mereka punya Harriet dan juga Harley ya. Mereka memanfaatkan damage yang begitu masif di early game. Sehingga magic damage-nya cukup untuk bisa menciptakan endgame. Dan sekarang kalau kita ngomongin soal setup, dan setup. Semuanya tidak terlihat setupnya dari EVOS ketika udah ada perbedaan gold 10.000. Karena itu tadi. Kalau misalkan EVOS-nya keluar dari zona aman mereka. Masuk ke area sungai. Anael dan kawan-kawan pasti akan langsung melakukan reaction dengan cara mengejar hero terlebih dahulu dengan perbedaan gold sejauh itu. Sejauh itu ya, tadi nyampe ke angka 10.000 juga. Dan wow, ini dia untuk momen-momennya ya. Dari awal, dari 2 menit pertama udah banyak baku hantam. One-sided game Ya, yang mungkin kalau terlihat dari mid game sih. Kalau misalkan di